mereka yang kehilangan pekerjaan karena dia di PHK, mereka kekurangan gizi dan tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak karena kemiskinan, mereka kehilangan tempat tinggal dan keluarga karena bencana atau konflik dan lain sebagainya. Maka amat nista kiranya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita menjadi kufur atau ingkar. Dikaitkannya perintah sholat dengan korban dalam ayat ini bukan tanpa maksud. Kualitas sholat seseorang berbanding harus dengan kualitas pengorbanannya. Sholat yang utama adalah sholat karena syukur. Orang yang bersyukur atas berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa senang untuk berkorban. Apalagi jika dilandasi keyakinan bahwa berkorban adalah cara untuk melestarikan nikmat Allah dan mengundang keberkahan di dalamnya. Sedangkan orang yang tidak senang dengan ajaran berkorban, justru merekalah orang-orang yang terputus kebaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semangat berkorban yang tertanam secara kokoh dalam diri manusia akan mengikis sifat ananiah, atau di situ disebut sifat yang mementingkan diri sendiri. Sifat ananiah atau egois inilah yang melahirkan nafsu berkuasa, nafsu menumpuk kekayaan, dan nafsu-nafsu lain yang pragmatis dan hedonis. Sifat ini akan melahirkan keinginan untuk mengeksploitasi apa dan siapa untuk hawa nafsu dan keserakahan. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa, seperti kita tahu ketidakadilan hukum dan sosial, terjadinya korupsi dan mafia ekonomi yang menyebabkan melambungnya harga kebutuhan masyarakat. Ini adalah hasil dari perkembangbiakan sifat egois, terutama di kalangan orang-orang yang mengemban amanah. Akibatnya kekayaan negeri yang melimpah tidak berfungsi mensejahterakan rakyat, tidak berfungsi menyejahterakan masyarakat, tetapi dijadikan ajang perebutan kelompok elit. Sifat mementingkan diri sendiri juga menjadi sebagian masyarakat sulit mematuhi ketertiban. Dia tidak memiliki budaya, misalnya budaya antri, menyerobot lampu di tengah jalan yang sekiranya merah, lagi-lagi berjualan di trotoar yang di situ untuk berjalan kaki. Pengorbanan merupakan kata kunci agar kita mencapai suasana kejayaan sebagai bangsa. Sederet fakta
telah dicatat dalam Al-Quran dan lembaran sejarah bahwa kemenangan serta keberkahan hidup adalah buah dari pengorbanan. Suatu contoh pengorbanan ibunda Nabi Musa ketika harus melepaskan putra kesayangannya di atas atau di aliran sungai Nil, menghasilkan di situ akhirnya yang manis. Nabi Musa kembali ke pangkuan ibunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Maka dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 Allah berfirman, inna raddahu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kami kembalikan Musa kepadamu dan kami mengangkatnya menjadi salah seorang rasul. Lagi pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk memenuhi perintah Allah yang berat, seperti menghijrahkan istri Hajar bersama putranya Ismail yang masih kecil, dan mengorbankan Ismail alaihissalam. Hal itu telah mengantarkan beliau menjadi imam bagi para sholihin, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin wa atmahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa man dzurriyyati qala la yanalu ahdil dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah dan larangannya. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janji ini tidak aku ingkar, Allah tidak akan mengingkar. Demikian pula ada lagi pengorbanan yang termasuk generasi pertama umat Islam dari kaum Muhajirin dan Ansor, menjadi pendahulu dari keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam. Dan para orang-orang Muhajirin rela meninggalkan tanah kelahiran dan juga berkorban harta mereka untuk berhijrah menuju Madinah. Sementara orang-orang Ansor mengorbankan sebagian harta mereka untuk berbagi dengan orang-orang Muhajirin.